tentang bagaimana saya menentukan limit fungsi kita hingga yang berbentuk fungsi irasional. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari yang bentuknya fungsi adalah rasional, yaitu yang bentuk pembagian. Di sini yang kita pelajari dia bentuknya irasional. Irasional itu nanti dia berbentuk akar. Kalau dia berbentuk akar, nanti kita kerjakan dengan cara yaitu mengalihkan dengan akar sekawan. Untuk yang bentuk irasional nanti kita kerjakan di sini, kita ada menggunakan rumus-rumus sebelumnya yang kita pakai, yaitu kita menggunakan saja rumus yang gampang, yaitu rumus cepat, yaitu yang bentuk fungsi rasional yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat langsung contoh di sini. Misalnya di sini ada kita disuruh menghitung limit dari akar x kuadrat kurang 4x kurang akar x kuadrat kurang 5x tambah 4 jika x-nya mendekati tak berhingga. Ini berapa? Kalau saya hitung ini, saya substitusi, nanti saya dapat x ini saya ganti tak berhingga, nanti jadinya tak berhingga kurang tak berhingga. Tak berhingga kurang tak berhingga itu adalah bentuk tak tentu. Oke, kalau begitu ini dia bentuknya akar, dia fungsi rasional. Saya kerjakan dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan, sehingga nanti saya buat seperti ini. Limit dari akar x kuadrat kurang 4x kurang akar x kuadrat kurang 5x tambah 4 jika x-nya mendekati tak berhingga, saya kali dengan akar sekawannya. Oke, ini dikurung saja sekawannya, berarti nanti kalau ini dia min, di sini nanti awalnya jadi plus. Jadi dia menjadi akar dari x kuadrat kurang 4x. Jadi ini tandanya di sini dia kurang, berarti kawannya nanti di sini jadi plus, yaitu akar dari x kuadrat kurang 5x tambah 4. Oke, kalau sudah harus bagi lagi sama supaya soal ini dia tetap, dia tidak berubah. Bagi akar dengan x kuadrat kurang 4x ditambah akar x kuadrat kurang 5x tambah 4. Jadi ini sama. Jadi kalau dibagi ini 1 kali ini kembali soal semula, tidak ada yang berubah. Sekarang kita sederhanakan dia menjadi limit dari, yaitu ini perkalian atas kali atas, kemudian bagi bawah. Nanti yang bawah ini dia tetap, yang di bawah yaitu akar x kuadrat kurang 4x ditambah akar yaitu x kuadrat kurang 5x tambah 4. Oke, karena yang di atas ini dia kawan, kita cukup kali depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jadi ini bentuknya ini dengan ini sama, ini dengan ini juga sama. Jadi nanti kita bisa gunakan rumus ini. Ini misalkan akar A kurang akar B, saya kali dengan akar A tambah akar B. Jadi ini dengan ini sama, dimisalkan akar A, satu tandanya kurang, satu tandanya plus. Ini sama, jadi dinamakan akar B. Kalau dia bentuk seperti ini, dia kawan, nanti kali saja akar A kali akar A, itu A, rumusnya nanti min kali plus itu min, akar B kali akar B yaitu B. Jadi nanti kita gunakan saja rumus ini. Sehingga di sini kita kali, berarti depan kali depan, ini kita kalikan. Akar A kali akar A, berarti hasilnya ini yang di bawah tanda akar, ini sebagai A semuanya. Berarti hasilnya ibu kurung, yaitu x kuadrat kurang 4x. Jadi akar A kali akar A, hasilnya A yang di bawah tanda akar. Jadi nanti hasilnya ini, x kuadrat kurang 4x. Kemudian ikut rumus, min kali plus, yaitu min. Yang belakang kali belakang. Akar x kuadrat kurang 5x tambah 4, saya kali lagi dengan ini. Akar x kuadrat kurang 5x tambah 4, ini sama. Berarti hasilnya nanti yang di dalam ini, di bawah tanda akar. Tapi saya harus kurung, karena ini ada tanda kurang. Berarti kurang, yaitu langsung isi x kuadrat kurang 5x tambah 4. Kalau sudah, kita sederhana dia menjadi limit dari, kita sederhana yang di bawah ini selalu tetap akar x kuadrat kurang 4x ditambah akar x kuadrat kurang 5x tambah 4.
Yang di atas kurungnya kita hilangkan. Kurungnya hilangkan, ini dia tetap. Jadi x kuadrat kurang 4x. Yang ini karena di sini ada pakai tanda kurang, berarti ini saya dikalikan jadi min x kuadrat. Min x kuadrat. Kemudian ini saya kalikan, min kali min jadi plus, berarti tambah 5x. Berikut ini saya kalikan, jadi min kali plus jadi min 4. Oke, kalau sudah sederhana lagi menjadi yang di bawah ini tetap akar x kuadrat kurang 4x tambah akar x kuadrat kurang 5x tambah 4. Yang di atas kita sederhanakan, x kuadrat kurang x kuadrat ini habis. Min 4x tambah 5x itu adalah x. Kemudian konstanta hanya ini 4 dia tetap. Kalau sudah sampai di sini, ini dia sudah bentuk pembagian. Ini tidak lain limit dari dia bentuk pembagian. Pembagian itu fungsi rasional fx bagi gx. Jika x-nya mendekati k3, kita bisa mengerjakan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Tetapi itu terlalu lama. Kita gunakan saja rumus cepat. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari itu. Kita pakai saja rumus cepat. Kita lihat, yang penting kalau menggunakan rumus cepat, kita tahu fungsi fx ini yang bagian atas, yaitu yang pembilang. Dx ini yang bagian bawah. Yang penting kita tahu pangkat tertingginya. Sekarang kita lihat pangkat tertinggi di sini. Jadi untuk soal di sini kita lihat pangkat tertinggi. Untuk bagian atas kita lihat pangkat tertingginya. Oke. Ini x, pangkatnya tidak ditulis berarti pangkat 1. Berarti fungsi fx ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Kita lihat yang di bawah, yaitu ini ada akar x kuadrat. Ini juga akar x kuadrat. Akar x kuadrat ini pangkat tertingginya itu berapa? Kalau bentuk akar, ini kan sama saja tidak ditulis di sini, artinya kan 2. Ini x pangkat 2, ini bentuk akar. Kalau pangkat pecahan jadi x pangkat 2 bagi 2. Tidak lain, ini sama saja dengan x pangkat 1. Jadi akar x kuadrat itu sama saja dengan x pangkat 1. Kita dapat akar x kuadrat itu sama saja dengan x pangkat 1. Untuk yang di sini ini ada akar, di sini x. Akar x ini dia pangkatnya lebih kecil. Jadi kita cukup perhatikan yang pangkatnya di sini yang besar. Sehingga di sini di bagian bawah ini fungsi gx ini, yang bagian bawah ini ternyata pangkat tertingginya adalah pangkat 1 juga. Jadi pangkat tertinggi yaitu sama x pangkat 1. Kalau sudah kita gunakan rumus cepat, ternyata di sini dia bentuk pembagian pangkat di atas dengan pangkat di bawah itu sama. Kita ingat rumus cepat, kalau pangkat di atas dengan pangkat di bawahnya sama, kita cukup bagi koefisiennya. Kita lihat, ini pangkat 1, koefisien di depan ini tidak ditulis, artinya 1, berarti 1. Kemudian bagi, berikutnya kita lihat yang akar x kuadrat. Di sini koefisiennya tidak ditulis, di sini berarti 1. Jadi nanti di bawah yaitu akar 1. Yang ini jangan diperhatikan, kita cukup lihat, kita cukup ambil koefisien dari pangkat tertinggi. Jadi kita ambil akar 1, baru tambah lagi. Berikutnya di sini kita ambil ini akar x kuadrat tidak lain x pangkat 1, koefisiennya di sini berarti akar 1. Oke, kita sederhana, jadinya 1 per akar 1 itu 1, berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 1 per 2. Jadi kalau kita mencari dengan pangkat, membagi dengan pangkat tertinggi bisa, hanya agak lama. Alangkah cepatnya kalau kita menggunakan itu rumus cepat. Yang penting kita hafal ada 3 rumus. Kalau pangkat di atas sama dengan di bawah, itu nanti kita cukup ambil koefisiennya. Demikian. Lalu, yaitu contoh berikut, kita hitung limit dari akar 2x kuadrat kurang x tambah 1 kurang akar x kuadrat tambah 3x kurang 1. Jika x-nya mendekati tak berhingga, nilainya berapa? Kalau saya substitusi nanti saya dapat tak berhingga kurang tak berhingga. Oh, kalau begitu, karena dia bentuk akar, saya kali dengan kawan. Sehingga nanti soal di sini saya kali dengan kawan. Kawannya tidak lain, kalau kawan ini nanti di sebelah sini jadi plus. Berarti saya kali dengan akar
2x kuadrat kurang x tambah 1 tambah akar x kuadrat tambah 3x kurang 1. Saya harus bagi lagi sama, yaitu akar 2x kuadrat kurang x tambah 1 tambah lagi akar x kuadrat tambah 3x kurang 1. Kalau sudah, sekarang kita sederhana lagi, kita kali di situ. Yang bagian bawah ini dia tetap, yaitu akar 2x kuadrat kurang x tambah 1 tambah akar x kuadrat tambah 3x kurang 1. Yang kita kalikan atas, karena ini dia kawan, kita kali saja tadi, depan kali depan, akar ini kali akar ini akarnya sama, langsung hasilnya di bawah tanda akar. Kita kurung dia, hasilnya adalah 2x kurang x tambah 1. Kemudian yang berikut belakang kali belakang, min kali plus, itu min. Akar ini dengan akar ini sama. Kalau kita kalikan hasilnya di bawah tanda akar. Karena ini pakai tanda kurang, kita harus kurung menjadi x kuadrat tambah 3x kurang 1. Kalau sudah, kita sederhana sekarang menjadi yang di bawah tetap akar 2x kuadrat kurang x tambah 1 tambah akar x kuadrat tambah 3x kurang 1. Akar yang di atas kurungnya kita hilangkan, berarti ini tetap. Sedangkan yang ini kita kalikan, ini jadi min x kuadrat, ini jadi min 3x, ini jadi min kali ini jadi plus 1. Oke, sederhana lagi menjadi yang di bawah ini tetap akar 2x kuadrat kurang x tambah 1 tambah lagi akar x kuadrat tambah 3x kurang 1. Yang di atas kita sederhanakan, 2 ini pangkat 2, ini pangkat 2, kita kurangkan. 2x kuadrat kurang x kuadrat adalah x kuadrat. Min x, min 3x, jadi nanti hasilnya adalah min 4x. 1 tambah 1 yaitu 2. Kalau sudah, kita sudah sampai di bentuk yaitu dia pembagian. Di sini dia bentuk pembagian. Kita kerjakan bisa dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Tapi kita pakai saja yang rumus cepat. Kalau rumus cepat, kita cukup tahu pangkat di atas ini yaitu fx ini pangkat tertingginya berapa. Kita lihat, ini pangkat tertinggi adalah x pangkat 2. Sehingga nanti di sini untuk fungsi fx ini pangkat tertingginya yaitu x pangkat 2. Kita lihat gx-nya yang bawah, pangkat tertingginya berapa? Kita lihat di sini. Ini akar x kuadrat, ini akar x kuadrat. Tadi akar x kuadrat itu sama saja dengan x, berarti dia pangkat 1. Sehingga yang di bawah ini akar x kuadrat, ini juga akar x kuadrat. Itu tidak lain dengan sama saja dengan x pangkat 1. Jadi di sini pangkat tertingginya yaitu x pangkat 1. Kalau sudah hasil akhirnya kita cukup tahu pangkat tertinggi, sekarang kita lihat ternyata pangkat di atas ini x pangkat 2, ini x pangkat 1. Pangkat di atas dia lebih besar dari yang di bawah. Kalau kita ingat rumus cepat, pangkat di atas lebih besar dari yang di bawah, hasilnya adalah tak berhingga. Jadi kita cukup menggunakan rumus cepat, kita akan dapat yaitu hasilnya adalah tak berhingga. Intinya di sini kita harus hafal rumus cepat. Demikian. Contoh berikut, misalnya saya disuruh menghitung limit dari akar x tambah 2 kurang akar x tambah 1 jika x-nya mendekati tak berhingga, ini berapa? Kita langsung saja kerjakan, karena ini dia bentuknya akar. Saya kali dengan kawannya. Kawannya berarti kalau ini nanti di sebelah jadi plus. Berarti saya kali dengan akar x tambah 2 tambah akar x tambah 1. Saya harus bagi lagi sama, yaitu akar x tambah 2 tambah lagi akar x tambah 1. Kalau sudah, sederhana menjadi yaitu yang di bawah ini tetap akar x tambah 2 tambah akar x tambah 1. Yang di atas karena dia kawan, kita kali depan kali depan. Akar ini dengan akar ini sama, hasilnya yang di bawah tanda akar yaitu x tambah 2. Kemudian belakang kali belakang, min kali plus adalah min. Ini akar ini dengan akar ini juga sama, hasilnya yang di
tambah 2, ini akar X tambah 1, kurungnya kita hilangkan. Ini kalau dihilangkan tetap X tambah 2, ini menjadi min X, ini juga menjadi min 1. Sederhana menjadi di bawahnya ini tetap akar X tambah 2 tambah akar X tambah 1. Di atas X kurang X, ini habis, tinggal 2 kurang 1 yaitu 1. Kalau kita sudah sampai di bentuk pembagian, yaitu fx dibagi dx. Berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita pakai rumus cepat saja. Kalau kita pakai rumus cepat, kita cukup tahu pangkat tertinggi. Kita lihat di bagian atas ini x-nya tidak ada, variabel x tidak ada. Kalau variabel x tidak ada, berarti pangkat tertinggi itu adalah x pangkat 0, karena x pangkat 0 itu sama aja dengan 1. Sehingga di sini pangkat tertingginya yaitu x pangkat 0. Kemudian kita lihat yang di bawah. Yang di bawah ini akar x, ini juga akar x. Akar x itu tidak lain. Ini kalau tidak ditulis di sini adalah 2. Di bawah tanda akar ini pangkatnya tidak tulis, itu artinya 1. Ini bentuk akar, kalau ubah pangkat pecahan jadi x pangkat 1/2. Oke, sehingga kita dapat pangkat yang di bawah ini, pangkat tertingginya adalah pangkat tertinggi x pangkat 1/2. Sekarang kita lihat pangkat ini tidak sama. Di atas pangkatnya 0, di bawah pangkatnya setengah. Jelas pangkat yang di bawah lebih besar dari yang di atas. Jadi pangkat yang di atas ini lebih kecil. Kalau begitu kita ingat rumus. Kalau pangkat di atas dia lebih kecil dari yang di bawah, nanti hasilnya itu adalah 0. Jadi kita gunakan rumus cepat. Itu di rumus cepat, kalau pangkat di atas lebih kecil dari yang di bawah, langsung hasilnya adalah 0. Demikian. Kami memberi contoh terakhir, misalnya di sini kita disuruh menghitung limit dari akar x kuadrat tambah 4x kurang 2 kurang x tambah 1 jika x-nya mendekati tak berhingga. Untuk bentuk di sini sama, dia bentuknya akar, saya kali dengan akar sekawan. Tapi nanti bentuk ini saya ubah dia jadi seperti ini. Limit ini tetap akar x kuadrat tambah 4x kurang 2. Ini saya jadikan 1, saya kurung, jadi saya kurang. Ini x-nya tetap, karena kalau saya kali ini jadi min x. Sedangkan yang ini dia plus 1, supaya kalau saya pakai kurung di sini berarti harus min 1. Karena nanti kalau min kali min dia jadi plus. Jadi saya ubah menjadi bentuk seperti ini. Kalau sudah, saya kali dengan kawannya berarti nanti min ini dia menjadi plus, berarti yaitu akar dari x kuadrat tambah 4x kurang 2. Ini min berarti kawannya jadi plus, yaitu ini x kurang 1. Saya bagi lagi sama, yaitu akar x kuadrat tambah 4x kurang 2 tambah x kurang 1. Oke, kalau sudah kita sama buat seperti tadi, bagian bawah itu dia tetap, yaitu akar x kuadrat tambah 4x kurang 2 dikurangi x kurang 1. Bukan kurang, plus ya, plus. Nah, sekarang yang di atas kita kali. Kita kali di sini berarti yang depan dengan depan. Ini akar ini sama. Kita kali hasilnya yang di bawah tanda akar, yaitu x kuadrat tambah 4x kurang 2. Kemudian yang belakang kita kali. Yang belakang ini tidak lain x kurang 1 kali x kurang 1. Min kali plus, ini jadi min. Berarti nanti di sini harus dikurung. X kurang 1 kali x kurang 1. X kurang 1 kali x kurang 1. X kali x itu tidak lain x kuadrat. X kali min 1 min 1x. Min 1 kali x min 1x. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Jadi nanti saya dapat x kuadrat ini jadi min 2x tambah 1. Oke, kita pindahkan. Hasilnya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 1. Oke, kita sederhana lagi menjadi, yaitu yang di bawah, yang di bagian bawah dia tetap
4x kurang 2 ditambah x kurang 1. Yang di atas kurungnya kita hilangkan menjadi x kuadrat tambah 4x kurang 2. Kalau ini berarti menjadi min x kuadrat, min kali ini jadi plus 2x, ini kalikan jadi min 1. Sederhana lagi, untuk bentuk yang di bawah ini dia tetap, yaitu akar x kuadrat tambah 4x kurang 2 ditambah x kurang 1. Yang di atas sederhana, ini x kuadrat kurang x kuadrat habis. 4x tambah 2x itu adalah 6x, min 2 min 1 jadi min 3. Kalau kita sudah sampai di bentuk pembagian, yaitu fx bagi gx. Jadi di sini saya sudah sampai di bentuk pembagian, yaitu fx bagi gx. X-nya mendekati tak berhingga. Kita pakai rumus cepat saja. Kita lihat di sini pangkat tertingginya saja. Kita lihat bagian atas, ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Jadi untuk fungsi fx di sini bagian pembilang pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Yang di bawah kita lihat, ini akar x kuadrat. Akar x kuadrat itu tadi tidak lain sama saja dengan x pangkat 1. Kalau yang ini pangkat tertinggi juga x pangkat 1. Berarti untuk bagian bawah pangkat tertingginya adalah pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 1. Jadi kita lihat masing-masing akar x kuadrat itu sama dengan x pangkat 1. Yang ini juga pangkat 1, berarti pangkat tertingginya x pangkat 1. Oke, di sini terlihat pangkat atas dengan pangkat bawah sama. Kita gunakan rumus, kalau pangkat atas dengan pangkat bawah sama, kita cukup bagi koefisiennya. Kita ambil koefisiennya. Ini pangkat 1, koefisiennya adalah 6. Kemudian akar x kuadrat. Akar x kuadrat, koefisien di depan adalah 1. Berarti saya tulis jadi akar 1. Kemudian kita lihat koefisien dari x di sini juga. Ini di depan ini tidak ditulis, artinya 1. Berarti tambah lagi dengan 1. Sehingga 6 dibagi akar 1 itu 1, 1 tambah 1, yaitu nanti di bawahnya 2. 6 bagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi inilah bagaimana saya menentukan nilai fungsi trigonometri kalau dia berbentuk akar. Saya harus kalikan dengan akar sekawannya. Setelah sederhana, itu nanti kita akan menemukan bentuk pembagian yang mana dia fungsi rasional. Saya bisa kerjakan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi, tapi lebih cepat kalau saya menggunakan rumus cepat. Ada 3 rumus, yaitu yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Terima kasih.